Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Dari beberapa tahapan bulan kita pada saat ini pada rangkaian untuk menilai observasi praktek kinerja, dan kedua adalah menilai perilaku kinerja. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kelengkapan dokumen dalam hal ini yang direncanakan oleh guru atau kepala sekolah di dalam rencana hasil kerja. Sebelum saya melanjutkan ke penilaian perilaku kerja, ini ada tahapan yang sudah saya nilai, yaitu observasi praktek kinerja. Kenapa dari 3 dari 1 baru tercapai? Karena di dalam penilaian ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama misalnya adalah dari penilaian kinerja ini, yang pertama bagian 1 adalah pelaksanaan observasi. Ketika kita nilai, kemudian nanti sesudah kita nilai, kemudian dari guru atau kepala sekolah tersebut mengisi nilai dokumen tindak lanjut, mengisi. Jadi dari pembinaan kinerja ini kemudian guru atau kepala sekolah mengisi dokumen tindak lanjut, dan sebelum guru atau kepala sekolah mengisi dokumen tindak lanjut ini, maka kita sebagai penilai, kepala sekolah atau pengawas belum bisa melakukan penilaian lebih lanjut. Maka dari itu, untuk sementara ini saya tinggal dulu menunggu Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk kali ini saya akan mencoba mempraktikkan cara menilai perilaku kerja. Perilaku kerja ini belum saya lakukan penilaian. Ini dengan tanda indikator bahwa 1 dari 0 belum mencapai progres, jadi masih 0. Saya akan coba melakukan penilaian pada instrumen perilaku kerja. Untuk menilainya, saya lalu mengeklik nilai. Karena sudah berwarna biru, ada indikator yang sudah menyala. Dari penilaian untuk setiap aspek ini ada beberapa catatan. Yang pertama misalnya adalah perwujudan. Jadi ada 2, Bapak Ibu. Nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak dengan mempertimbangkan ada 2. Yang pertama adalah perwujudan dan yang kedua adalah dampak. Perwujudan di sini maksudnya adalah upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Jadi perwujudan. Kemudian nanti di bawahnya sebagai pertimbangan yang kedua adalah dampak. Dampak di sini maksudnya adalah besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Jadi dampak itu besaran sejauh mana dari perilaku yang dipraktikkan terhadap diri sendiri maupun rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi di satuan pendidikan. Baik, dari aspek perilaku ini ada 1, 2, 3, 4, 7 Bapak Ibu. Jadi ada orientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Saya coba akan memulai yang pertama dulu, yaitu berorientasi sama pelayanan. Indikatornya adalah memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Sementara perwujudannya adalah melayani guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan aspirasi dan atau keluhan yang diterima. Nah, dari indikator kemudian perwujudan yang dilaksanakan adalah ini indikatornya. Perwujudannya, indikatornya ini memahami kebutuhan guru, kemudian perwujudan dari perilakunya adalah ini. Kemudian kita sebagai penilai ada 2 instrumen, yang pertama adalah perwujudan dan yang kedua adalah dampak.
apakah perwujudan ini memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di sini? Mari kita pilih dari beberapa pilihan yang ada. Pilihan yang pertama adalah tidak melakukan upaya mempelajari dari perwujudan ini. Yang kedua adalah tidak ada upaya tapi ada upaya tapi kesulitan mempelajari. Yang ketiga adalah menunjukkan ada perubahan perilaku. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Sementara yang kelima dan terakhir adalah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Dari beberapa pilihan perwujudan ini kita sesuaikan dengan perwujudan dari perilaku yang dipersyaratkan di sini, Bapak Ibu, mana yang lebih dekat. Ini saya akan isi pilih dengan ada upaya tapi akan saya pilih dengan menunjukkan ada perubahan perilaku, saya pilih. Kemudian dampaknya adalah ini juga ada 5 pilihan. Yang pertama adalah terlihat upayanya tapi tidak berdampak. Yang kedua adalah terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Yang ketiga adalah berdampak kecil pada kinerja atau timnya. Yang keempat adalah berdampak besar pada kinerja atau timnya. Sementara yang kelima adalah berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Ini akan saya pilih dan memberi penilaian adalah terlihat upaya yang berpotensi berdampak, saya pilih. Kemudian yang kedua, akuntabel. Ini indikatornya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sementara perwujudannya adalah bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Perwujudannya dari perilakunya adalah ini saya pilih menunjukkan ada perubahan perilaku. Kemudian dampaknya adalah sama, ini terlihat upaya yang berpotensi berdampak. Kemudian untuk yang komponen ketiga adalah kompeten, yaitu indikatornya adalah melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tenaga kependidikan. Sementara perwujudannya adalah berdiskusi dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja mencari solusi. Apakah perwujudannya ada yang dekat dengan persyaratan yang diinginkan? Ini menunjukkan adanya perubahan perilaku, kemudian dampaknya adalah berdampak besar pada kinerja atau timnya. Ini saya pilih di sini. Yang keempat adalah ada aspek harmonis. Indikatornya adalah membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian perwujudan yang dipersyaratkan adalah rambu-rambunya berinteraksi dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Perwujudannya adalah menunjukkan adanya perubahan perilaku, kemudian dampaknya adalah terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Selanjutnya adalah yang kelima, loyal. Indikatornya adalah menjaga nama baik satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dimanapun berada. Sementara rambu-rambu dari perwujudannya adalah bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Ini saya pilih menunjukkan ada perubahan perilaku, kemudian dampaknya adalah terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Selanjutnya yang keenam, adaptif. Indikatornya adalah
berpikir proaktif untuk mengembangkan diri, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Sementara perwujudan atau rambu-rambu yang harus dilaksanakan adalah memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Jadi memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Kita pilih menunjukkan ada perubahan perilaku, kemudian dampaknya adalah terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Yang terakhir adalah kolaboratif. Indikatornya adalah bekerjasama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Sementara perwujudannya adalah bersinergi dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Perwujudan yang terlihat adalah ada upaya perubahan perilaku, kemudian dampaknya adalah terlihat upayanya yang berpotensi berdampak. Karena semua indikator-indikator yang kita pilih atau nilai yang harus kita berikan ini sudah kita pilih, maka kumpulkan ini menyala. Artinya apa? Bahwa nilai yang sudah kita berikan itu siap dikumpulkan. Namun untuk mengumpulkan ini perlu kita telaah lagi satu persatu, karena nanti ketika sudah kita kumpulkan itu kita tidak akan bisa merubahnya kembali. Dan teman-teman dan Bapak Ibu, karena saya sudah yakin untuk mengumpulkan, maka selanjutnya adalah saya klik kumpulkan. Ada notifikasi kumpulkan nilai, sekali lagi saya klik kumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah kita nilai ada perilaku kerja di sini, maka di sini untuk rating perilaku kerja sudah otomatis terisi, yaitu dengan indikator dengan rating sesuai ekspektasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai panduan, ini ada semacam tabel untuk predikat kinerja nanti akhirnya, yaitu merupakan rata-rata dari rating praktek kinerja dan rating perilaku kinerja. Sebagai contoh, misalnya untuk rating praktek kinerjanya adalah di atas ekspektasi, kemudian misalnya rating perilaku kerja ini di bawah ekspektasi, maka nanti adalah predikatnya adalah predikat kinerjanya adalah kurang. Dan sementara misalnya saja kita di rating perilaku kinerja ini sesuai ekspektasi, sementara di rating perilaku kerja ini adalah di atas ekspektasi, maka hasil akhirnya nanti adalah baik. Ini adalah semacam tabel panduan Bapak Ibu yang bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam memperoleh nilai akhir dari predikat kinerja. Kemudian di sini ada catatan yang paling bawah ini, yang isinya adalah rating praktek kinerja dan rating perilaku kerja dapat Anda ubah pada tahap penetapan kinerja. Jadi walaupun sudah kita kirimkan, maka pada tahapan penetapan predikat kinerja nanti kita masih diberi kesempatan untuk merubah kembali Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah menilai perilaku kinerja sehingga rating perilaku kinerja dapat muncul di sini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.